Hai semua, di video kali ini kami akan ke salah satu tempat yang nantinya akan menjadi tempat wisata baru dan hits yang ada di kota Denpasar. Lokasi tempat ini berada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 46E, Semawang, Sidakarya, Denpasar Selatan. Tempat ini juga infonya akan menjadi salah satu lokasi peninjauan bagi para delegasi KTT G20. Dan sampailah kami di Embung Sanur. Tapi kita harus putar balik dulu ya, karena lokasinya berada di seberang. Di seberang tempat wisata Embung Sanur ini terdapat kawasan hutan mangrove ya. Kawasan hutan mangrove ini cukup luas, terhampar di sepanjang Jalan Bypass Ngurah Rai. Sampai di lokasi, kami mencari parkir dulu untuk bisa masuk ke kawasan wisata Embung Sanur ini. Kami numpang parkir dulu di lahan kosong yang letaknya bersebelahan dengan tempat wisata Embung Sanur. Saat ini tempat wisata Embung Sanur ini belum dibuka untuk umum ya, karena masih dalam tahap pemeliharaan. Kami pun masuk ke lokasi untuk melihat-lihat situasi sebelum nantinya tempat ini akan dibuka untuk umum. Tempat wisata Embung Sanur ini sudah diresmikan oleh Gubernur Bali pada tanggal 30 Oktober 2022. Embung Sanur ini dibangun di atas lahan Taman Hutan Raya dengan luas kurang lebih sekitar 2,3 hektar. Dan di sini dibangun ruang kantor untuk pengelola ya. Ruang Genset. Untuk taman di tempat ini masih dalam tahap pemeliharaan dan baru ditanam. Di sini tersedia area untuk duduk-duduk santai sambil menikmati view sekitar. Pembangunan embung ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai tahun 2021 dan tahap kedua dilanjutkan pada tahun 2022 dan sudah selesai Agustus lalu. Dalam pembangunan ini menelan dana sekitar 65 miliar yang bersumber dari APBN. Tujuan utama dibangunnya tempat ini untuk mereduksi banjir di kawasan Sanur Kauh dan sebagai daerah konservasi air. Selain itu juga sebagai objek wisata baru yang ada di kawasan kota Denpasar. Di sekeliling embung ini dikelilingi oleh jogging track sepanjang 1,5 km. Lumayan untuk membakar kalori dan mencari keringat ya. Dulu kawasan Bumi Ayu Sanur ini jika turun hujan selama 3 jam maka akan terjadi banjir. Semoga dengan pembangunan Embung Sanur ini bisa menjadi solusi dalam penanggulangan banjir. Tempat ini menjadi infrastruktur pendukung KTT G20, juga promosi kebudayaan Bali lewat ornamen embung yang khas Bali. Kedalaman air di tempat ini cukup dalam ya, kurang lebih sekitar 5 meter. Yang suka olahraga, tempat ini cukup recommended ya untuk jogging dengan suasana yang asri dan view yang cantik. Berbagai pepohonan ditanam di Taman Embung Sanur ini ya, diantaranya pepohonan asli Bali.
Menurut informasi, tempat ini akan dibuka untuk umum setelah dilakukan peninjauan oleh para delegasi dari KTT G20. Volume tampung dari embung ini mencapai 35.000 meter kubik ya, dan selain itu dilengkapi dengan pompa yang berkekuatan 3 liter per detik yang dioperasikan saat kondisi air embung meluap dan akan dibawa ke laut. Tempat wisata Embung Sanur ini juga berbatasan langsung dengan rumah-rumah penduduk yang berada di sebelahnya. Tempat ini menjadi semakin indah dan cantik dengan adanya burung bango yang ada di pinggir kolam ya. Di pojok tempat ini ada juga tempat untuk persembahyangan. Dan ini adalah pintu masuk dari jalan raya yang terletak di depan dari tempat wisata Embung Sanur ini. Di tembok ini tergambar tim-tim yang terlibat dalam pembangunan Embung Sanur. Untuk kendaraan bisa masuk dari tempat ini ya, dan nanti akan parkir di lahan parkir ini. Lahan parkir tersedia cukup luas di tempat ini untuk menampung banyak kendaraan. Dan di sebelahnya ada pintu keluar. Embung Sanur ini sebelumnya memang sudah ada ya yang difungsikan sebagai pengendali banjir. Tapi karena adanya penataan infrastruktur penunjang KTT G20, maka fungsinya meningkat sebagai pengontrol banjir sekaligus sebagai ikon baru pariwisata di wilayah ini. Di tempat ini sangat cocok ya sebagai spot untuk berfoto dengan adanya patung-patung yang berciri khas budaya Bali. Dan ini adalah spot view yang terlihat mengarah ke jalan raya. Embung Sanur ini memang terlihat artistik dan juga estetik ya, dengan adanya terakota dan bata ekspos yang langsung didatangkan dari Cirebon. Setelah menikmati suasana Embung Sanur di dalam, kami kembali keluar berjalan ke arah parkiran. Di bangunan pengelola ini ada tangga ya untuk naik ke atas, dan di atas kita bisa melihat view dari ketinggian. Untuk ke parkiran, sementara kami melewati jembatan kecil ini dulu. Di bawahnya ada sungai untuk menampung debit air yang berlebih dari embung dan akan dialirkan ke laut melalui jalur hutan mangrove yang ada di seberangnya. Kami pun keluar dari kawasan Embung Sanur ini. Dan sebelum pulang, kami akan mampir dulu ke salah satu tempat makan yang ada di dekat Embung Sanur. Inilah tempat wisata Embung Sanur ini dilihat dari jalan raya ya. Lokasi tempat makan yang akan kami tuju ini ada di seberang tempat wisata Embung Sanur ya. Ini tempatnya yang khusus untuk rombongan ada di pinggir jalan. Yang ingin makan yang jumlahnya maksimal 10 orang, tempatnya ada di belokan ini ya.
dia tempat makannya Warung Bambu Lulu. Rumah makan ini cukup terkenal ya di area Denpasar Selatan dan sangat sering dikunjungi para wisatawan, terutama wisatawan domestik. Ada beberapa varian menu yang ditawarkan di tempat ini, tapi yang menjadi ciri khas adalah sop ikan dengan kuahnya yang segar. Ini menu paketnya yang cukup favorit dan sering diorder. Selain di Bali, rumah makan ini ada juga di Jakarta ya. Dan ini area tempat makannya lumayan luas dan bisa menampung banyak orang. Ruang VIP ataupun ruang ber-AC juga tersedia di sini ya. Dan makanan kami pun siap. Ini dia sop ikan khas dari Warung Bambu Lulu. Ciri khas lain yang ada di tempat ini yaitu sambal dabu-dabu ya. Yak mari makan. 346 minutes later. Bis deh. Untuk harga dan juga rasa worth it ya. Wajib dicoba ya ke tempat ini. Segitu dulu untuk video kali ini ya. Thanks for watching and enjoy your life.